Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras. Ya sobat RH sekalian, kita mulai lagi ya. Walaupun sebenarnya normalnya, back to normalnya barangkali Senin nanti. Tetapi kebetulan kru masih ada, sudah ada yang masuk ya. Jadi kita bisa live kembali sobat era sekalian. Dan saya masih penasaran membahas soal Prabowo Subianto. Maju terus atau mundur? Kalau maju apa modalnya? Kalau mundur mau kemana? Nah, nanti kita coba bicara mengenai berbagai spekulasi. Namanya spekulasi plus analisis ya. Dan kadang-kadang juga didasarkan pada informasi-informasi bawah tanah atau kadang-kadang gosip. Kita tidak bisa menduganya secara exactly. Prabowo mundur atau terus ya. Tapi di sini ada berita yang mengatakan Prabowo sudah kantongi nama cawapresnya. Desmond menduga Caimin. Oke. Kemudian ini malah Menak ikut-ikutan, Menak Yakut dorong Prabowo Erlangga duet di Pilpres 2024 ya, luar biasa. Kemudian Caimin tiba di rumah Prabowo bahas nasib koalisi Gerindra PKB. Caimin sebenarnya pengen sekali menjadi wakil presiden karena itu track record bagi dia. Tetapi persoalannya adalah apakah Prabowo memiliki semangat yang besar dan tinggi untuk didampingi Caimin dalam melihat peluang sebagai presiden setelah Jokowi terang-terangan hanya mem-PHP dirinya dan ternyata ketika Megawati Soekarno Putri mendeklarasikan Ganjar, Jokowi pun tergopoh-gopoh terbang dari Solo padahal dia sendiri sudah mau Idul Adha, Idul Fitri, balik lagi ke Jakarta pakai pesawat kepresidenan dan pulang bareng Ganjar dengan pesawat kepresidenan juga. Untuk urusan deklarasi, bukan urusan negara ya, urusan deklarasi. Ini menarik karena itu tentu orang bertanya-tanya ya nasib Prabowo bagaimana. Karena Prabowo ya sepanjang atau sependek yang saya tahu, maksudnya merapat ke pemerintahan itu adalah ingin mengambil hati Jokowi agar mendukung dia dalam Pilpres 2024. Dan dia yakin bahwa tanpa dukungan dari Jokowi atau presiden gak ada gunanya. Karena dia yakin gak akan menang. Itu yang pernah saya tahu, pernah saya dengar lah. Karena itu dia melihat bahwa dukungan presiden itu akan determinatif, akan determinan. Tapi rupanya dukungan presiden tidak jatuh kepada Prabowo tetapi jatuh pada Ganjar Pranowo. Atau dua-duanya, nggak mungkin. Karena kalau dua-duanya sama saja bunuh diri, itu membingungkan pemilih. Karena pemilih pasti akan melihat gesture dari Jokowi. Diakui atau tidak, tentu pendukung Jokowi kan masih banyak. Nah, dari pendukung yang masih banyak tersebut, calon-calon yang didukung atau di-endorse Jokowi berharap bahwa bless Jokowi, ya, restu Jokowi itu bisa membuat mereka mendapatkan suara dari para pendukung Jokowi baik pada pemilu 2014 maupun 2019. Prabowo sedikit meninggalkan baseline-nya yaitu masa kanan, masa yang kontra dengan Jokowi dengan bergabung dengan pemerintah dengan harapan bahwa dialah putra mahkota yang dia akan di-endorse. Dan itu kelihatan ketika Jokowi mengatakan ini giliran Anda, giliran Pak Jokowi. Kemudian bahkan Kepala BIN mengatakan apa istilah dia ya. Jadi apa ya istilahnya? Ada istilah khusus bahwa sudah ke Prabowo ya. Jadi
itu menunjukkan awalnya Prabowo mungkin pede, wah ini bakal didukung. Lalu dalam kepedeannya itu dia berharap Ganjar dipaksa dalam tanda kutip untuk menjadi wakilnya oleh Presiden Jokowi karena dia dilepeh oleh PDIP. Tapi ternyata skenario awal istana tetap menjagokan Ganjar, bukan menjagokan Prabowo Subianto. Kalau kita kutip Nani Esdeyang, konglomerat di belakang layar, itu memang menginginkan Ganjar Pranowo bukan Prabowo. Karena Prabowo dianggap akan sulit diatur. Itu menurut Nani Esdeyang ya. Tinggal dibaca lagi apa yang pernah kita muat. Oke, tapi ini sobat semuanya, coba diangkat lagi pollingnya. Ini pollingnya setelah Jokowi dukung Ganjar, apakah Prabowo sebaiknya mencalonkan diri jadi presiden? 52.000 yang voting, tapi terus mencalonkan itu 64.000. Yang berhenti mencalonkan 36.000. Jadi masih banyak orang yang setuju kalau kalau Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, tidak berhenti begitu saja ya. Oke. Coba kita sedikit bacakan ya yang soal sudah kantongin ini. Siapa yang dikantongi ya? Prabowo sudah kantongi nama cawapresnya, Desmond menduga Caimin. Ya ada juga spekulasi mengatakan Prabowo tidak jadi dan kemudian dia akan bergabung dengan Anies Baswedan. Tapi itu sepertinya baru gosip-gosip yang sukar dicari kebenarannya. Jakarta Kompas.com, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J. Mahesa mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mengantongi nama cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Hanya Desmond tidak tahu siapa yang ada di kantong Prabowo tersebut. Kalau itu cawapres sudah ada di kantong saya, kata Prabowo. Saya tidak lihat di kantong dia, agak susah. Kalau ada di kantong ada nama enggak logikanya, ujar Desmond saat ditemui di rumah Prabowo. Desmond meminta agar sosok cawapres ditanyakan langsung kepada Prabowo atau Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Namun yang pasti Prabowo pasti akan mengumumkan nama cawapresnya sendiri. Cawapresnya tadi kata Prabowo nanti dulu kami akan umumkan, itu bahasa Pak Prabowo. Ia menduga sosok cawapres yang akan mendampingi Prabowo adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Caimin sendiri sebenarnya Prabowo mengatakan banyak pendukungnya. Kalau tidak Khofifa, Caimin. Tapi masalahnya adalah apakah Caimin mau kalau seandainya bukan dirinya untuk menjadi partai pendukung Prabowo. Itu soalnya. Gerindra tidak cukup ya. Gerindra itu cuma 78 kursi. Kalau ditambah dengan PKB yang 58 kursi maka cukup. Jadi 112 jadi 136 jadinya ya. Itu more than enough. Oke. Ya 178 ditambah 58. Ya 78 tambah 58 136 ya. Oke. Sebab kata dia Prabowo adalah sosok yang tidak pernah ingkar dari omongannya. Kecuali PKB mengusulkan nama lain, kemungkinan berubah calonnya. Tapi kalau PKB mengusulkan Caimin, ya itulah yang seharusnya menurut saya, tutur Desmond. Karena saya paham kalau Pak Prabowo sudah ngomong A, ya A, tidak pernah mengkhianati orang imbuhnya. Is it? Gak juga ya. Dalam politik gak ada orang yang A terus ya. Timbul tenggelam bersama rakyat, ternyata enggak juga. Oke. Ini Caimin malah sudah GR ya. Caimin klaim Golkar akan gabung koalisi bareng PKB Gerindra. Caimin sebut 5 parpol dari KKR dan KIB sempat bertemu matangkan koalisi. Tapi yang jelas KIB sudah pecah karena P3 itu sudah mencalonkan Ganjar Pranowo, sudah merapat ke sana. PAN diperkirakan juga akan ikut maunya Jokowi, itu yang selalu kita dengar. Maka di situ akan ada PAN, PDIP, kemudian P3.
Kalau misalnya Prabowo masih bisa mempertahankan PKB dan Golkar, maka ya menarik. Kekuatan partai masing-masing 3. Asal Anies tidak diganggu dengan putusan Mahkamah Agung ya. Jadi bagus tuh 3-3-3. Nah, mudah-mudahan 3 itu bisa saling kontrol. Saling kontrol, ada check and balances sehingga tidak ada kekuatan yang dominan yang bisa memaksakan kecurangan-kecurangan. Karena saya sudah dengar nanti kalau menjelang Pilpres, akan dibentuk satgas-satgas. Dan satgas-satgas itu akan diarahkan pada ya pemenangan 1-2 calon. Satgas dari institusi mana saya nggak bisa menyebutkannya ya. Tapi intinya adalah pasti ada keterlibatan pihak-pihak yang belongs to the state ya, dari institusi negara dalam menjadi tim pemenangan bayangan calon presiden dan wakil presiden. Itu yang kadang-kadang kita merasa miris ya. Ada tulisan yang agak keras dari Hatta Taliwang. Nanti kita bacakan saja ya. Itu adalah pendapat Hatta Taliwang yang sudah beredar, sudah dimuat di media massa. Nanti kita akan bacakan di mana katanya Anies itu akan melawan partai politik. Tapi tidak ada satupun partai itu adalah akan melawan banyak partai tapi tidak ada satupun partai politik. Oke, itu menarik, kita akan bacakan. Kemudian Sobat Era sekalian, di sini juga ada Menak Yakut dorong Prabowo Erlangga duet di Pilpres 2024. Kita nggak ngerti Yakut mau main ke berapa kaki karena dia juga mengusulkan wakil presidennya Ganjar Pranowo. Dia sebut Erick Thohir, Sandiaga Uno dan lain sebagainya. Tapi dia juga tawarkan wakil presiden kepada Prabowo Subianto ya. Rupanya mau main 2 kaki juga sepertinya. Kemudian ini Caimin tiba di rumah Prabowo bahas nasib koalisi Gerindra PKB. Awalnya sebagai cadangan Gerindra sudah menggait PKB. Yang konon PKB pun sebenarnya diperintahkan istana untuk merapat kepada Gerindra. Karena tidak kunjung juga deklarasi di PDIP, maka tidak hanya PKB yang disuruh merapat tapi juga KIB. Muncul wacana koalisi besar, tapi rupanya dalam tanda kutip ya, gertakan itu rupanya membuat akhirnya nama Ganjar pun keluar. Nah, nama Ganjar keluar itu kalau kita kaitkan dengan misalnya, sebenarnya begini Sobat Era sekalian ya. Kalau head to head antara Prabowo sama Anies Baswedan, belum tentu juga Prabowo kalah. Ya. Belum tentu juga Prabowo kalah. Kenapa? Karena Prabowo akan mewarisi pemilih Jokowi. Dia bisa mempertahankan sebagian pemilihnya dan kalau dia di-endorse oleh kekuasaan istana maka dia akan didukung oleh kekuasaan. Sehingga peluang menangnya juga besar dalam head to head seperti itu. Soalnya adalah ketika dia tidak didukung oleh istana, nah itu menjadi persoalan. Karena apa? Karena dia kehilangan 2 sekaligus. Yaitu dukungan istana dan voter atau pemilih potensial dari yang pro Jokowi. Karena yang pro Jokowi tentu akan lebih memilih Ganjar dibandingkan Prabowo Subianto. Karena Ganjar dianggap lebih genuine sebagai penerus Jokowi ketimbang Prabowo Subianto. Terlebih partainya dari PDIP pula. Ya. Oke, coba kita bacakan sedikit soal pertemuan ini. Caimin tiba di rumah Prabowo bahas nasib koalisi. Ketua Umum PKB Muhaimin atau Caimin tiba di rumah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ya hari ini. Pantauan Kompas di lokasi, Caimin tiba di rumah Prabowo sekitar pukul 17. Caimin didampingi oleh elit PKB yaitu Wakil Ketua Jazilul Fawait hingga Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda ya. Jazilul Fawait pernah ke sini ya. Prabowo pun menyambut Caimin beserta rombongan PKB dengan hangat. Sejumlah petinggi Gerindra juga tampak di lokasi ya. Muhammad Irian atau Iwan Bule yang menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra terlihat ikut menyambut Caimin. Oh, rupanya sudah di sana ya Iwan Bule. Ke depan menurut saya memang harus ada jeda saat orang pensiun dengan dia terjun ke politik. Jangan sampai tidak ada jeda.
Bayangkan nanti Dudung Abdurrahman, kemudian Panglima TNI, tiba-tiba langsung gabung dengan partai politik. Padahal Pilpres itu sebentar lagi misalnya. Ya, karena mereka pensiun November, Desember, Januari, Februari, 2,5 bulan lagi akan ada Pilpres. Masa kemudian mereka langsung bergabung dengan partai politik? Kemudian nanti agenda untuk merancang ke depan terkait dengan koalisi PKB Gerindra, kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda. Huda mengatakan koalisi PKB Gerindra yang bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya terus berjalan. Salah satu dinamika yang terjadi di koalisi ini adalah kunjungan masing-masing ketum ke sejumlah tokoh politik. Menurut Huda, hasil pertemuan tersebut bakal dibahas dalam pertemuan Muhaimin dan Prabowo. Jadi selain mengupdate masing-masing, karena beliau berdua kan kemarin saling jalan untuk menemui tokoh masing-masing, ujar Huda. Caimin ketemu para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah, simbol-simbol NU Nahdien. Kemudian Pak Prabowo kemarin keliling juga kan, ketemu dengan berbagai tokoh. Jadi saling update katanya lagi. Ya, nasib PKB sangat tergantung titah istana. Kalau istana membiarkan PKB ke Prabowo ya untuk memecah suara Anies misalnya, ya itu bisa terjadi, akan ada 3 calon. Tapi kalau misalnya istana berpikir lebih baik 2 calon saja biar sudah full di depan, bisa juga terjadi, maka Prabowo tidak akan nyalon. Jadi faktor Prabowo mungkin bukan faktor yang independen, faktor yang dependen. Karena siapa yang akan ikut Prabowo sepertinya juga sangat bergantung titah atau restu istana juga ya. Oke, kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Jangan lupa ya, merchandise keren cadas itu tetap ready stock ya, walaupun setelah lebaran ini karena banyak kita nyetok barangnya. Oke, kita bacakan komentar Sobat RH. Bekasi dan Cirebon hadir, Depok hadir, mundur Karpe, Pak Prabowo negarawan sejati, topiknya keren nih Bang RH. Pekanbaru Riau hadir, Bekasi nonton Bang, Singkawang Kalbar hadir. Hadir Bang Refli, sehat terus Bang, terus kasih pencerahan buat pemirsa Bang, insya Allah ya. Dan yang tidak setuju ya jangan berpikir mengkriminalkan. Aduh, ini teman saya menulis sesuatu hal tiba-tiba dilaporkan. Aduh, lama-lama demokrasi kita tidak bergerak, tetapi dengan ancaman terus-menerus. Hadir Bang Refli, saya terus Bang, terus kasih pencerahan. Cuma ngerecokan aja biang yang fokus terpecah belah. Bogor hadir, bagus dukung Anies aja, kayak film Warkop DKI Bang, maju kena, mundur kena. Kemudian aku wong Jowo orang milih petugas partai. Mantap Bung Refli, Anies Rashid Baswedan. Bang RH nggak minat maju sebagai gubernur Sumsel. Tidak berminat. Langsung begitu. Wah, tidak berminat. Ya, saya tidak mau banyak-banyakin dosa, itu aja. Kok begitu? Iya. Kepala-kepala daerah itu, kalau kita bicara tentang pendapatan murninya, pendapatan resminya berapa sih? Sekarang pertanyaannya, kalau ada kepala daerah yang kaya raya, dari mana? Kan pasti karena dia berbisnis. Itu kalau yang kalau sudah berbisnis akan ada konflik of interest pastinya. Ya paling gampang beginilah. Dia beli tanah banyak-banyak di satu daerah, tiba-tiba dia bangun jalan di daerah tersebut. Itu sendiri udah korupsi sesungguhnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kita bisa mencari pemimpin yang amanah kalau biaya pemilu dimudahkan dan dimurahkan. Jadi hidup kita memang untuk mengabdi kepada rakyat, tidak untuk mencari kekayaan atau untuk biaya pemilu. Bayangkan triliunan, ratusan miliar, waduh duit sopo ya. Kalau nggak punya uang sendiri kan berarti disponsori. Memang sponsor nggak menagih ya. Jadi pertanyaannya enggak ya. Oke ya. Kecuali tadi saya bilang, kecuali pilkadanya bersih, kemudian murah, tidak perlu bayar partai politik, itu baru. Jadi cuma kita adu konsep saja.
Saatnya Jenderal Prabowo mainkan peranan tapi bukan duduk di RI 1. Kalau saya Pak Prabowo harusnya dukung Anies, baru tahu kemauan rakyat yang ingin perubahan. Baguslah kalau PS mau legowo, berikan kesempatan ke yang muda-muda. Jangan mau jadi wakil, Prabowo mantan prajurit sejati. Kemudian ketika Prabowo dalam posisi dilematis karena JKW memberikan angin surga dan ternyata JKW memang tidak punya power. Mundur sajalah Pak, lebih terhormat, mikir hari tua, bangun pendidikan, agama, kegiatan sosial saja, nih lebih bersahaja. Pak Anies didukung suara rakyat mayoritas. Kalau Prabowo gabung ke koalisi Anies, wow pasti geng sono kayak cacing kepanasan. Kemudian apalagi ya, Anies AHY adalah kehendak rakyat mayoritas untuk perubahan. Tolong Pak Refli Harun jangan buat ulah lagi yang selalu membuli AHY. Optimis saja. Pak Gatot tidak ikut pilpres. Oke Refli Harun sip. Ini gimana ya orang-orang ini? Kok bula-buli ya? Yang kita cari itu adalah kita melakukan analisis. Ya. Kalau nggak suka dengan analisis ya gimana? Namanya analisis ya tidak, saya bukan menyenangkan orang tetapi melakukan analisis ya. Dan saya juga bukan tim suksesnya Gatot Nurmantio, tim suksesnya Rizal Ramli, tim suksesnya siapapun ya. For the time being paling tidak. Cuman kalau ditanya, kalau saya disodorkan 3 calon, Anies, Ganjar, Prabowo, nah for the time being saya condong ke Anies Baswedan. Kenapa? Ya alasannya sudah saya sebutkan berkali-kali kan. Karena saya ingin perubahan dan menganggap pemerintahan ini gagal. Itu saja. Kalau Prabowo membawakan tema perubahan yang luar biasa dan kita bisa meyakinkan, bisa jadi didukung juga. Tapi kan for the time being Prabowo mengatakan bahwa dia ingin meneruskan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ganjar ya bongkoan. Betul-betul manut kepada istana. Nah, Anies tidak menentang 100%. Artinya tidak mengambil jalan betul-betul bertentang diametral, tetapi paling tidak harapan perubahan lebih besar di sini ya. Itu aja saya kira. Oke. Satu kali cawapres dan 2 kali capres gagal kok tidak kapok. Saya kira bukan soal kapok atau tidak, tapi soal tradisi berpolitik di Indonesia yang tidak seperti Amerika Serikat. Yang namanya Al Gore dan Hillary Clinton, itu mereka tuh menang dalam pemilihan popular vote-nya. Jadi ketika Hillary Clinton berhadapan dengan Donald Trump, menang dia sebenarnya. Popular vote, tapi electoral college kalah. Al Gore menang dengan George Walker Bush, tapi electoral college kalah. Tapi mereka setelah itu tidak lagi mencalonkan diri karena sepertinya kalau mereka sudah dapat candidacy dan sudah kalah ya sudah. Kalau di kita candidacy-nya tidak demokratis karena nunjuk diri sendiri dan juga tradisi politiknya yang kalah berkali-kali terus saja ingin maju ya. Oke, itu saja saudara sekalian, kita akan bahas tema-tema lainnya ya. Sekali lagi masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.